Hai, udah lama kayaknya kita nggak ngobrol ya. Nggak membicarakan sesuatu yang perlu dibicarakan gitu. Dan banyak banget sebenarnya hal-hal yang pengen banget aku bicarain gitu. Tapi eh, entah kenapa aku ngerasa nggak punya waktu. Aku nggak menyempatkan waktu untuk bikin konten ini lagi. Dan aku nggak tahu ya konten terakhir itu udah berapa lama dibuatnya. Jadi karena video ini nanti bakalan masuk eh, di YouTube First. eh Sebenarnya aku pengen pengen ngisi aja gitu, pengen upload video di YouTube First gitu. Dan kebetulan ada hal yang pengen aku bicarakan juga yang dekat sama aku. Banyak banget sebenarnya hal-hal yang pengen aku bicarakan, tapi kayaknya agak kontroversial dan agak berat untuk dibicarakan di YouTube gitu. Sebenarnya banyak keresahan-keresahan yang terjadi belakangan ini karena ya kita tahu lah banyak hal yang udah terjadi selama tahun ini gitu. Dan mungkin sebenarnya hal ini udah banyak terjadi sejak lama, tapi eh mungkin aku baru baru mulai terbuka gitu, baru mulai ngerti apa-apa aja yang sebenarnya selama ini nggak aku tahu gitu. Dan aku juga lumayan sering stream di Twitch gitu ya, dan ngobrol-ngobrol di sana. Tapi aku rasa ada beberapa obrolan-obrolan yang bridgingnya untuk masuk ke sana tuh agak susah gitu. Dan aku rasa monolog kayak gini lebih lebih apa ya, terkesan lebih personal aja gitu. Dan terkesan lebih intimate aja, tanpa tanpa eh, harus ngikutin konten apa atau sesuatu yang sedang aku bicarakan di Twitch gitu. eh Kali ini aku bakalan ngebahas tentang Jack of all trades. Jadi istilah ini sangat familiar sama aku sejak mungkin SMP ya. Aku nggak tahu pertama kali aku dengar istilah Jack of all trades ini itu di mana. Kayaknya di sebuah buku yang aku nggak tahu namanya apa, dan aku lupa bacanya di mana gitu. Karena eh, waktu dulu itu akses untuk internet, akses untuk nonton video itu bisa dibilang sangat minim ya. Jadi kayak sepertinya emang aku dapetnya itu dari buku gitu. Walaupun aku nggak begitu yakin juga ya, tapi 100% sebenarnya kayaknya dari buku sih. Dan kata Jack of all trades ini sedikit banyak menginspirasiku, sedikit banyak eh, ngasih aku sebuah cara pandang baru, dan ngasih aku cara cara berpikir baru, ngasih aku sebuah sebuah mimpi gitu, ngasih aku banyak hal lah, ngasih aku inspirasi juga gitu. Dan waktu itu aku nggak tahu kalimat utuhnya gitu, aku sama sekali nggak tahu kalimat utuhnya dari quotes Jack of all trades itu. Dan eh di situ sebenarnya aku udah sangat apa namanya, udah sangat senang sekali gitu bisa nemuin sebuah kata yang sebenarnya mungkin apa ya, lebih cocok disebut sebagai sebuah penemuan gitu. Karena sebelumnya aku eh, punya cita-cita gitu. Aku punya cita-cita waktu SD. Waktu SD itu eh, ketika ditanyain cita-cita itu aku yang paling sulit untuk ngejawab, karena
eh, kebanyakan murid lain, kebanyakan teman-temanku itu cita-citanya satu huruf, bukan satu huruf ya. Cita-citanya satu kata gitu. Cita-citanya sebuah profesi gitu. Cita-citanya sebuah hal yang bisa diucapkan atau hal yang bisa bisa dijelaskan dengan satu kata aja gitu. Pilot, tentara, polisi, dokter. Karena aku dulu di sekolah Islam jadi mujahid gitu. Itu salah satu yang paling banyak juga. Dan banyak hal yang lain. Astronot juga. Walaupun sebenarnya bisa dibilang aku punya cita-cita jadi astronot juga ya, tapi setelah ngelihat kenyataannya gitu kayaknya it's impossible. Jadi kayak aku pikir cita-citaku ada cita-cita yang lebih realistis gitu. Dan cita-citaku eh, yang aku tulis dulu waktu SD adalah menciptakan segala hal. Yang sebenarnya basically inventor gitu ya. Tapi kata inventor juga sebenarnya nggak cocok gitu untuk menggambarkan apa yang aku cita-citakan gitu. Karena eh, penemu gitu kayak misalnya Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, Alexander Graham Bell, terus Wright bersaudara, eh, dan banyak lainnya itu apa namanya, mereka menemukan sesuatu dari satu bidang yang mereka mereka punya gitu, satu bidang yang mereka punya dan mereka ahli gitu. Tapi aku enggak gitu ya, jadi aku tuh nggak pengen jadi penemu yang menemukan ini gitu, menemukan sebuah benda atau menemukan sebuah hukum atau menemukan sebuah teori gitu, enggak. Aku pengen menciptakan banyak hal aja gitu, entah itu yang sudah diciptakan atau entah entah itu sesuatu yang sudah diciptakan dan bisa kita improve, atau sesuatu yang baru, atau bahkan sesuatu yang eh, mungkin sudah ada sebenarnya gitu, cuma aku pengen bikin sendiri aja gitu. Eh, jadi sebenarnya kayak nyusahin diri sendiri untuk do it yourself gitu, DIY things sebisa mungkin semuanya gitu. Dan kata-kata Jack of all trades ini benar-benar eh, jadi salah satu kayak momen eurekanya aku gitu, karena eh, di saat itulah aku ngerti bahwa oh, aku mau jadi Jack of all trades gitu. Dan ini juga nggak datang cuma-cuma gitu ya, karena aku ngelihat banyak banyak ilmuwan-ilmuwan zaman dulu, karena waktu SD dulu aku sering dibawa ke perpustakaan kota di Malang, dan di sana banyak banget buku-buku yang nyeritain tentang penemuan, nyeritain tentang ilmuwan, nyeritain tentang eh, banyak hal yang ada hubungannya dengan sains sebenarnya gitu. Dan banyak biografi-biografi mereka itu yang sebenarnya nggak masuk akal gitu loh kalau misalnya dilihat dari kacamata zaman sekarang gitu, karena apa namanya, eh, orang sekarang tuh selalu diidentikan dengan master of something gitu, kayak ahli ini dia ahli ini dia ahli ini gitu. Dan keahliannya satu gitu, jadi kalau dia spesialis, seorang spesialis dokter ya mungkin dia spesialis bedah, dia pinter ngebedah, tapi dia sama sekali nggak bisa ngoprek HP, dia sama sekali nggak bisa eh bikin lemari dari kayu gitu, sesederhana itu mungkin. Atau mungkin dia nggak bisa nulis buku atau bikin lagu dan lain sebagainya gitu. Kayak ya maybe they master at one thing gitu, tapi eh, nggak excites me gitu, nggak bikin aku berbinar-binar ketika melihat orang-orang yang seperti itu gitu.
Jadi kayak ketika aku ngelihat ilmuwan-ilmuwan dulu gitu, orang-orang yang eh dibilang ahli tapi cabang ahlinya banyak gitu loh. Dia belajar astronomi, tapi dia pinter matematika juga, tapi dia pinter kedokteran, tapi dia pinter eh filsafat gitu. Dan mereka nggak ngambil ini satu gitu, tapi mereka ngambil semuanya gitu. Bahkan kalau ada ilmuwan-ilmuwan Islam mungkin ya yang aku baca juga gitu, mereka nggak cuman belajar ilmu-ilmu dunia juga gitu, mereka juga belajar hadis, mereka juga belajar tentang, mungkin beberapa orang belajar bab fikih gitu, usul fikih dan lain sebagainya. Eh, nggak jarang mereka juga mempelajari hal-hal lain di luar itu gitu, kayak terlihat menarik dan menyenangkan gitu. Jadi kayak aku pengen jadi mereka. Semakin kesini eh sepertinya realita eh memperlihatkan wujud aslinya gitu, kayak kayaknya mustahil untuk jadi orang yang seperti itu, untuk jadi orang yang dikenal memiliki banyak keahlian gitu. Untuk dikenal, untuk memiliki eh banyak ilmu, banyak banyak ilmu dari cabang yang berbeda gitu. Dan eh beberapa waktu emang bikin aku putus asa juga sebenarnya, tapi setelah lulus SMA mimpi itu datang lagi, dan kali ini disertai dengan kesadaran akan realita gitu. eh Mimpinya mungkin lebih rasional, mimpinya lebih eh, lebih didasari dari eh, apa yang aku lihat dari diriku gitu. Jadi kayak nggak sekedar mimpi-mimpi yang diucapkan aja gitu, mimpi yang memiliki pertimbangan. Walaupun sebenarnya kata kata orang ya, eh, mimpi yang memiliki pertimbangan atau mimpi yang difikirkan gitu, kadang tuh eh, menandakan bahwa mimpimu itu kurang tinggi gitu. Tapi aku rasa mimpiku udah cukup tinggi ya eh, untuk menjadi sesuatu yang aku inginkan sekarang gitu. Dan setelah SMA aku mulai perjalanan itu. Dan di saat itulah, eh, saat itu ya, internet udah ada, akses untuk nonton video lebih banyak, akses untuk membaca lebih banyak, literatur juga lebih banyak lagi. Dan ternyata aku nemuin eh, quotes panjangnya, nggak cuman jack of all trades, bahkan banyak orang bilang kalau jack of all trades master of none gitu. Eh, Dulu aku denger quote itu separuh, jack of all trades, terus aku denger lagi jack of all trades master of none. Jadi kayak eh, orang yang bisa banyak hal itu nggak ahli dalam satu hal gitu. Eh, nggak ahli dalam semuanya, bahkan kayak master of none, jadi dia nggak ahli di mana-mana walaupun dia bisa banyak hal gitu ya. Dan itu sempat membuat aku surut juga gitu, karena ya ternyata orang yang bisa banyak hal itu ya nggak ahli dari nggak ahli, eh, justru nggak ahli di semuanya gitu, kayak walaupun setelah itu muncul sebuah kesadaran baru bahwa ya nggak apa-apa juga kali kalau kita nggak ahli dalam segala hal gitu. Yang penting kita bisa banyak hal dan kita bisa nyobain banyak hal gitu. eh jadi kita bisa nyicil atau bisa ngerasain kebahagiaan yang datang ketika kita bisa nyobain banyak hal yang kita mau gitu. Dan setelahnya aku baru menemukan quotes utuhnya yang bunyinya gini: Jack of all trades, master of none, but oftentimes is the master of one. Salah. Jack of all trades, master of none, but oftentimes is better
than master of one. Kayaknya gitu. Seingatku gitu deh. Jadi jack of all trades, master of none. Orang yang bisa banyak hal itu nggak ahli dalam banyak hal. Jadi orang yang bisa banyak hal itu nggak bisa ahli dalam banyak hal. Tetapi terkadang dia lebih baik daripada master of one. Dia lebih baik daripada orang yang ahli dalam satu hal gitu. Eh, itu yang bikin aku excited lagi buat eh, menggali sebanyak-banyaknya apa yang bisa aku lakukan gitu. Walaupun mungkin aku nggak ahli ya, walaupun mungkin aku nggak bisa untuk melakukan itu dengan sangat profesional mungkin gitu. Tapi dengan bisanya aku melakukan banyak hal itu udah membahagiakan diriku dan membantuku di banyak sekali hal gitu sampai sekarang ya. Eh, Mungkin aku pengen untuk bisa memperdalam masing-masing dari hal tersebut, tapi eh sepertinya akan butuh waktu yang lama dan I think I have the time that I need dan akan aku coba juga. Dan banyak hal juga yang masih pengen aku coba dan ya beberapa hal mungkin aku pengen cuman sekali nyoba aja gitu. Sekali nyoba untuk bisa dan ngerti bahwa aku bisa gitu. Sehingga suatu saat nanti ketika aku membutuhkan hal tersebut, ya aku bisa memakai itu lagi gitu. eh Apa kira-kira Pak hal-hal yang sekarang bisa aku lakukan walaupun aku nggak ahli? eh Bisa dibilang sebenarnya sekarang banyak life skill yang mungkin harusnya semua orang bisa gitu, tapi ternyata enggak. Kayak masak. Masak itu menurutku suatu hal dasar yang setiap manusia harus miliki gitu. Karena ya pengetahuan sederhana untuk memproses sebuah bahan mentah untuk menjadi sebuah makanan yang bisa kita konsumsi itu sebenarnya sesuatu hal yang penting gitu untuk survivability kita gitu. Ya mungkin kita mikir sekarang ya, kan tinggal beli makanan, kan nanti tinggal order aja gitu, nanti tinggal gini tinggal gitu, tapi kita nggak tahu eh, suatu saat nanti ada titik di mana kita bisa menggunakan skill itu untuk menyelamatkan diri kita gitu. Dan menurutku itu salah satu hal yang perlu kita miliki gitu, untuk bisa survive. Salah satunya masak. eh aku bukan orang yang pintar masak, aku bukan orang yang eh, ngerti banget sama bumbu-bumbu, aku bukan orang yang ngerti banget sama eh, teknik-teknik memasak yang diajarin di kelas-kelas masak gitu ya. Tapi setidaknya aku bisa mengolah bahan mentah untuk menjadi sebuah makanan yang minimal aku sendiri bisa konsumsi gitu. Karena bahkan orang yang nggak bisa masak itu kadang mereka bisa melakukan hal tersebut tapi tidak bisa untuk dikonsumsi bahkan untuk dirinya sendiri gitu, apalagi untuk orang lain. Karena kadang menurutku eh, ada hal-hal yang dimana kita bisa kita konsumsi tapi kalau untuk dikasihkan ke orang lain kayak kayaknya kurang gitu, apalagi kalau nggak bisa kita konsumsi sendiri gitu ya. Hal lain apa mungkin eh, the art of fixing something yang mungkin bisa aku sedikit banggakan gitu. Kayak mungkin benerin alat elektronik atau benerin eh, sesuatu yang ada hubungannya dengan kayu dan besi gitu. Mungkin aku bisa sedikit-sedikit eh, main geraji, main palu, main paku, main las, main penggaris dan lain sebagainya. Mungkin aku bisa, ya bisa lah gitu. Nggak yang ahli.
walaupun aku benar-benar pengen mempelajari itu juga. Dan salah satu yang paling aku banggakan adalah skill untuk mencari tahu sesuatu. Kayaknya udah pernah aku bahas di rating yang judulnya Google Fu. Eh, Sebenarnya dari kata kungfu dan Google gitu ya. Jadi orang-orang yang punya keahlian untuk mencari sesuatu di mesin pencari gitu, terutama di Google ya. Dan itu udah menyelamatkanku dari banyak hal gitu. Menyelamatkanku dan membantuku untuk eh, membetulkan sesuatu yang harusnya mungkin harus dibawa ke tukang servis gitu. Dan mungkin menyelamatkan sesuatu dari rasa maluku untuk tanya ke orang. Jadi aku tanyakan ke Google, dan salah satunya juga bisa nambah link atau nambah koneksi gitu sama orang, mempererat hubungan pertemanan itu bisa dengan eh, Google Fu. Karena mungkin beberapa orang minta bantuan kita gitu, karena orang mikir mungkin oh dia tahu ini, oh dia tahu itu, walaupun sebenarnya aku nggak tahu banyak hal gitu. Cuma mungkin aku pinter buat nyari sesuatu, pinter untuk nyari naruh kata kunci di Google gitu. Jadi kayak eh, ada orang-orang yang nyari tentang hal tersebut nggak ketemu, ketika aku cari mungkin bisa aku temuin gitu. Dan itu salah satu yang bisa aku banggakan gitu, walaupun aku masih harus banyak belajar untuk menambah perbendaharaan kata, karena itu sangat diperlukan untuk eh, bisa lebih mudah mencari di eh, search engine gitu ya. Dan itu udah cukup membantuku banyak. Dan eh, gambar gambar sederhana pakai apa namanya, gambar sederhana pakai pen tablet mungkin sedikit-sedikit udah bisa, walaupun beberapa mungkin eh, untuk apa namanya, gambar utamanya gitu aku eh, nggak sketching dari nol gitu. Mungkin aku ngikut misal gambar orang, aku ngikutin gambar atau dari foto orang terus aku gambar lagi gitu. eh, Menjiplak salah satu hal yang paling aku jago juga, karena dulu eh, aku di SD salah satu orang yang pertama di SD ku ya kalau nggak salah, salah satu eh, orang yang pertama berangkat ke sekolah bawa kertas karbon. Jadi dulu eh, ada dulu suka ada orang tua aku sering bawa dari kantor kertas karbon bekas yang udah nggak bisa dipakai di printer, karena dulu kertas karbon itu dipakai di printer eh, apa namanya, dot matrix kalau nggak salah, yang di sampingnya ada bolong-bolongnya itu kertasnya. Nah itu dulu ada apa namanya, ada kertas itunya, ada kertas karbonnya. Kalau sekarang kan biasanya udah jadi satu gitu ya. Nah kertas karbonnya itu yang udah nggak pakai dibawa pulang, dan itu aku pakai buat jiplak gambar apa. Setelah itu aku bawa ke sekolah. Nah ya dulu keren-kerenan gitulah, mamerin gitu kalau aku punya ini gitu. Padahal sebenarnya itu kertas bekas gitu ya. Menarik juga sebenarnya. Dan ya udah pada akhirnya aku jadi jago jiplak. Dan ketika udah nggak ada kertas karbon lagi, ya akhirnya aku bikin kertas karbon sendiri pakai grafit, eh, pensil ya, grafit pensil, terus diolesin di kertas gitu, terus nanti kertasnya itu yang dijadikan kertas karbon. Dan mungkin skill lain adalah ATM, amati tiru modifikasi. Aku nggak bisa pemrograman, aku nggak bisa aku nggak bisa sama sekali. Bahkan mungkin untuk yang bahkan yang sederhana 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 ya, tapi mungkin sedikit banyak aku bisa ngebaca gitu.
oh ini maksudnya ini gitu. Jadi kayak eh, banyak hal di internet ini kayak di GitHub itu banyak banget coding-coding bertebaran yang bisa kita comot satu-satu dengan gratis. Yang kita sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Dan ATM itu bisa banget digunakan di perkodingan ini. Jadi eh, berdasarkan apa ya? eh, berbekalkan eh, cara bisa membaca codingan gitu. Walaupun nggak banyak ya, walaupun ya itu tadi keahlian yang sebelumnya yang perlu kita yang yang pernah yang udah aku bilangin kayak nyari sesuatu di Google itu benar-benar berguna banget. Jadi kayak ketika nggak ada orang yang bikin sebuah kode untuk satu hal gitu, tapi ada kode-kode scratch yang eh, kita misalnya butuh kode untuk ABC, tapi nggak ada kode untuk ABC di luaran sana di GitHub atau di mana kita nggak ketemu, tapi kita bisa ketemu kode A, kita bisa ketemu kode B, dan kita bisa ketemu kode C. Gimana caranya biar kita bisa ngegabungin itu dan uh, sedikit dimodifikasi untuk keperluan kita. Dan metode amati tiru modifikasi itu benar-benar berguna banget untuk banyak hal yang udah aku lakukan gitu, terutama di bidang software ya, karena kadang ada sesuatu yang pengen aku inginkan tapi ternyata nggak ada orang yang bikin gitu, dan aku nggak punya kenalan orang yang bisa coding juga gitu. Jadi kayak ya mau nggak mau harus aku bikin sendiri gitu, tapi aku nggak bisa bikinnya. Jadi gimana caranya? Ya udah, lihat orang banyak, terus comot satu-satu digabungin aja. Dan masih banyak hal lain lah. eh Salah satunya DIY yang aku bikin di eh, channel YouTube Tech. Itu juga itu berasal dari ngeliat sesuatu di YouTube gitu. Terus ada tadi 2D udah ya, gambar dan lain sebagainya. Desain, terus kemudian ngedit video sedikit banyak aku juga bisa. Bikin logo, walaupun aku nggak ada portfolionya bikin logo. Terus mungkin bikin lirik, bikin lagu. Aku nggak bisa bikin lagu ya, aku buta nada gitu, tapi aku bisa ngikutin orang. Aku bisa bisa apa namanya, bisa ngepasin, bisa menggubah lagu sebenarnya. Jadi nada-nada yang orang bikin terus kita bikin lirik lainnya gitulah. Dan aku seneng banget ngarang lagu sampai sekarang gitu. Bahkan kadang aku suka nongkrong di Discord. Orang-orang yang di Discord pasti tahu kalau aku sering nyanyi-nyanyi nggak jelas gitu. Itu juga sekelewat aja di kepala gitu. Aku pengen nyanyiin itu walaupun itu nggak ada lagu aslinya juga. Terus 3D, setidaknya aku udah pernah nyobain, aku tahu dasar-dasarnya. Jadi kalau suatu saat nanti ternyata aku butuh, aku bisa recall kembali itu gitu. Terus kemudian perihal 3D ini juga kayaknya udah pernah aku bahas di video di di Lutherverse yang di metode belajar terbalik deh kalau nggak salah. Itu pernah aku jelasin di situ juga. Dan eh yang baru-baru ini aku pengen pelajarin adalah UI UX design, yaitu yang pakai Figma. Oh iya, aku ada podcast juga. Walaupun sekarang udah berhenti, yang paling enggak aku bisa untuk bikin podcast. Terus kemudian streaming, ternyata aku bisa juga streaming. Dan aku bersyukur aku masuk komunitas yang cocok sama aku, dan akhirnya ketemu banyak orang yang sama-sama nge-stream juga gitu, dan sama-sama ngasih eh, banyak saran-saran yang menarik dan saran-saran yang banyak banget ngebantu aku untuk eh,
pada akhirnya nyampe di salah satu achievement yang sebenarnya nggak aku sangka gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang itu achievement yang remeh-temeh, tapi menurutku itu salah satu achievement yang bisa aku banggakan pada diriku sendiri, bahwa ternyata aku bisa untuk jadi Twitch affiliate gitu. Yang aku pikir aku nggak mungkin bisa gitu, karena persyaratannya agak lumayan juga. Itu dengan berterima kasih banyak juga dengan komunitas ya, yang ngebantu banyak hal untuk bisa sampai di titik itu gitu. Dan masih banyak hal lain yang pengen aku pelajari, masih banyak hal lain yang pengen aku bisa gitu, karena eh, ya menarik aja untuk bisa itu, ada kebahagiaan tersendiri eh, di situ gitu. Dan ada satu hal yang mungkin masih aku belum bisa terlalu jago gitu, yaitu adalah eh, skill untuk bikin orang merasa, entah merasa sedih, entah merasa senang, entah merasa pintar. Banyak hal lah, banyak hal yang harusnya aku lakukan untuk bisa menambah skill tersebut gitu, untuk bisa menjadi lebih baik dan lebih lebih menyenangkan lagi, karena itu salah satu yang eh, satu hal yang aku enjoy untuk aku lakukan ya. Jadi kayak sepertinya aku harus menambah skillku di situ juga. eh tapi tetap nggak semua orang bisa, dan nggak semua orang mau untuk menjadi jack of all trades, master of none. eh jadi ya emang hal ini nggak buat semua orang gitu. Dan untuk orang-orang yang pada akhirnya nemu bahwa ternyata, oh ternyata aku lebih cocok untuk jack of all trades, selamat. Karena mungkin nggak banyak orang yang kayak gitu gitu, nggak banyak orang yang mau menempuh jalan itu juga gitu. Banyak orang yang lebih suka untuk menjadi ahli dalam satu hal, which is good juga, nggak ada salahnya gitu, karena apa namanya, hal tersebut juga bukan sesuatu yang buruk gitu loh. Dan aku rasa itu juga satu hal yang patut dibanggakan juga sebenarnya. Jadi ya nggak ada salahnya. eh yang paling penting adalah untuk menemukan bahwa kamu itu yang mana, jack of all trades atau master of one. Jadi pilih salah satu. Dan aku yakin kalian berada di salah satunya, karena nggak mungkin kalian nggak dua-duanya kan. Nggak ahli banyak hal, nggak ahli satu hal, tapi nggak bisa apa-apa juga, karena menurutku itu agak disayangkan juga ya. Eh, Waktu di dunia ini banyak yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan diri lah. Aku sendiri masih belajar juga untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Aku harap kalian juga begitu. Dan aku yakin banyak orang yang udah lebih baik dari aku, dan banyak orang yang lebih lebih profesional dan lebih bisa dicontoh daripada aku gitu. Aku cuman pengen berbagi aja. Dan semoga kalian yang ngedengerin ini bisa lebih uh, optimis untuk menjalani hidup, karena kadang kalian nggak harus jadi master of one gitu, kalian nggak harus ahli dalam satu hal, kalian bisa kok untuk uh, bisa dalam banyak hal walaupun nggak ahli juga. Mungkin itu aja sih buat uh, video kali ini, karena kayaknya udah 30 menitan lebih, dan aku rasa pembahasan untuk Jack of all trades ini bisa diteruskan jadi lebih panjang lagi sebenarnya, tapi rasanya untuk ngobrolin ini di sini cukup sampai di sini aja. Kalian kalau mau bisa ikut ke streamku di Twitch. Kalian bisa search Pixelutep, PIXELUTEP di Twitch.
Walaupun jadwal streamku random ya, tapi kalian bisa nemuin aku di sana, kalian bisa chatting, kalian bisa chat, nanti mungkin bisa aku baca dan kita ngobrolin sesuatu yang menarik. Karena beberapa waktu ini ya emang aku lagi seneng meta just chatting ya, karena itu sangat menyenangkan sekali. Kalau begitu sampai bertemu di video yang selanjutnya, yang entah kapan, dan aku harap bisa lebih produktif lagi di akhir tahun ini, jadi pengingat untuk bisa jadi lebih produktif di tahun depan. Karena tahun 2021 kemarin aku juga sempat bilang kalau 2022 akan menjadi sesuatu, akan menjadi tahun yang produktif yang, dan alhamdulillah bisa lebih produktif daripada tahun 2021, dan aku harap tahun 2023 bisa lebih produktif lagi daripada tahun 2022. Aku harap kalian juga begitu. Kalau misal ada salah kata dan banyak hal yang eh, mungkin nggak cocok di kalian, aku minta maaf. Sampai bertemu di video yang selanjutnya. Lutup pamit dan ciao. Bye bye.